Halo, perkenalkan nama saya Septi Gembrani Babis, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Sains dan Teknik, jurusan Biologi semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai siklus biogeokimia. Pertama-tama kita melihat bahwa siklus biogeokimia ini berasal dari 3 kata, yakni biologi, geologi, dan juga kimia. Nah, artinya biogeokimia ini adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Nah, proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Nah, siklus biogeokimia ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu siklus air. Nah, siklus air ini merupakan air yang berasal dari bumi kembali kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, karena bentuknya yang memutar dan berlangsung secara terus-menerus, maka inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Kita melihat pada slide bahwa siklus air dimulai dari lautan, air dari laut kemudian mengalami evaporasi. Nah, evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas. Nah, sehingga terjadi penguapan air laut atau yang disebut dengan evaporasi. Maka pada proses evaporasi terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Nah, uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membentuk awan. Nah, kemudian awan tertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air kemudian menjadi hujan. Nah, air hujan yang turun ke bumi, kemudian air hujan mengalir ke permukaan tanah, yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi proses evaporasi, begitupun seterusnya. Yang kedua yaitu siklus karbon atau oksigen. Nah, siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan juga lingkungan. Nah, selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel. Nah, dan tanaman menghasilkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Kita melihat pada gambar yang telah terpapar bahwa karbon berasal dari proses pembakaran atau aktivitas manusia, dari pernapasan seluler, dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. Nah, CO2 berkumpul di atmosfer yang kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau yang disebut dengan fiksasi CO2. Nah, hasil dari proses fotosintesis yakni glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan, khususnya itu pada hewan herbivora. Nah, baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, siklus nitrogen. Nah, siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan juga hewan. Kita melihat pada gambar yang dimana sumber nitrogen ada di udara atau atmosfer dalam bentuk N2. Nah, pertama N2 ada di atmosfer akan difiksasi nitrogen oleh bakteri yang ada di akar, contohnya bakteri akar yang ada pada tanaman kacang-kacangan. Nah, oksigen yang ada di atmosfer diambil oleh bakteri fiksasi nitrogen untuk melakukan proses amofiksasi, yakni perubahan N2 menjadi NH4. Baik, yang keempat atau yang terakhir adalah siklus fosfor. Nah, siklus fosfor ini dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer, termasuk juga biosfer. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa sumber fosfor alami adalah batu. Nah, kemudian batuan mengalami pelapukan
dan berubah menjadi tanah, sehingga kandungan fosfornya itu ada di tanah. Nah, kemudian fosfor diserap oleh tanaman dan tanaman dikonsumsi oleh hewan, sehingga fosfatnya berpindah ke hewan. Dan hasil sekresi sisa berupa fosfat, zat sisanya ini kemudian kembali ke dalam tanah. Nah, yang nantinya akan terbawa ke laut. Nah, selanjutnya akan mengalami pembatuan atau terjadi proses sedimentasi di laut. Nah, lama-kelamaan batuannya terangkat menjadi batuan yang ada di bumi, yang nantinya akan mengalami pelapukan kembali. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya terima kasih.